Ini yang hadir adalah KKG dan MGMP. Oke, mungkin kita buka ya Pak Fir. Yang lainnya semua di mute dulu ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu acungkan jempolnya jika suara saya terdengar dengan baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehatnya sehingga Bapak Ibu dengan kami di sini dapat bersilaturahmi melalui media Zoom meeting. Teriring salam dan doa disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hadir di sini, kepada yang terhormat Bapak Firdaus selaku Kasih Pembinaan Kelembagaan SMP. Kemudian kalau ada Pak Juk sepertinya belum bergabung ya, Kepala Bidang Ketenagaan belum bergabung. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Ibu pengurus, ketua dan seluruh pengurus MGMP dan KKG sekota Batam. Pada pagi ini sesuai dengan undangan dan sesuai informasi yang telah kami sampaikan melalui media WA grup MGMP dan KKG, maka pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan surat Bapak Kepala Dinas nomor 2796 garing 419.1 garing distrik garing 11 Romawi 2020 hal penilaian kinerja guru 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Mungkin sebelum sampai ke topik, sebelumnya ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Firdaus. Kepada Pak Firdaus, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala wabah, khususnya wabah COVID-19. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sahabatnya kita senantiasa tetap mengikut sunnah beliau dan menjauhi semua larangan dan melaksanakan semua perintah beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada tim sumber kita nanti, Ibu Nila yang sama-sama kita hormati dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Pertama tentunya salam dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan PKSD dan SMP, yang mana beliau pada pagi hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena juga dalam waktu yang sama masih mengikuti rapat bersama Pak Sekretaris. Dengan itu beliau tidak salam kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu baik itu dari MGMP atau KKG yang semulanya kita menjadwalkan ini kurang lebih 120 orang. Alhamdulillah pada saat ini sudah hadir kurang lebih 69. Yang hadir ini mudah-mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sama sampai berakhir, sehingga kita mengetahui bagaimana depannya pendidikan yang akan kita arahkan. Karena Bapak Ibu selain sebagai KKG dan MGMP, juga Bapak Ibu adalah ujung tombak dari kemajuan terutama dalam bidang pendidikan khususnya di Kota Batam. Ya, ini harapan kami Bapak Ibu semua sebagai perpanjang tangan Dinas Pendidikan untuk meneruskan kegiatan terutama dalam pelaksanaan proses belajar yang kita mengamanatkan atau menerima dari amanah undang-undang, terutama dari undang-undang pendidikan dosen dan guru. Kita mempunyai tanggung jawab yang sama
dan juga sebagai penerus ya, agar pendidikan kita ke depan agar lebih baik. Nah, ini sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa ini kita merupakan yang tahap kedua, ya, tahap kedua untuk KKG atau MGMP, yang mana kita yakin dan percaya Bapak Ibu semua adalah sebagai penerang ya, yang menjalankan amanat daripada baik itu dari undang-undang itu sendiri ataupun dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, maaf, perlu kami sampaikan bahwa pentingnya kita mengadakan pembinaan kinerja guru ini, ya ini salah satunya adalah kita mengacu dari kompetensi, ya kompetensi kegiatan guru. Kami telah memetik sedikit atau menerima sedikit, itu ada 14 kompetensi dan 78 indikator ini yang seharusnya memang sudah kita laksanakan ya, semenjak guru itu berada di satuan kerja atau di satuan pendidikan masing-masing. Nah, dari 14 kompetensi yang harus dimiliki guru dan 76 indikator yang harus kita sampaikan kepada guru-guru sebagai pengamatan kita dalam melaksanakan tugas. Ini memang seharusnya kemarin juga telah kami sampaikan bahwa tujuan dan maksud ini ke depannya nanti guru-guru kita agar mempunyai pengetahuan yang baik ya. Nah, ini sebagai tujuan dari penilaian kinerja ini, PK guru ini adalah untuk sebagai koreksi sebenarnya untuk teman-teman guru kita, rekan-rekan guru kita, apakah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ya masih jalan di tempat atau biasa-biasa saja. Nah, ini karena setiap hari, setiap tahun peningkatan masa kualitas guru ini harus kita capai dengan sebaik-baik mungkin. Nah, saya memetik dari 4 karakteristik guru yang tertuang dalam Permendikbud 14 tahun 2005 masalah nilai akademik. Ya, kita masih banyak lagi rekan-rekan guru kita yang belum bisa menuntaskan masalah akademiknya. Ya, itu masih ada guru kita yang dalam proses dan sebagainya, baik itu yang PNS ataupun tenaga kontrak. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu MGMP memberi ya pengetahuan dalam pertemuan-pertemuan yang membimbing rekan guru yang kalau memang mereka ada tersandung masalah akademik yang bersangkutan. Jadi kami sangat berharap ini dapat menjadi acuan kita sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 Permendikbud nomor menurut Menteri Birokrasi ya, bukan Menteri Birokrasi dan Pendayangan Aparatur Negara nomor 6 tahun 2019 adalah penilaian dari setiap butir kegiatan guru dalam angka kredit dan pembinaan karir. Nah, ini ada kaitannya dengan kenaikan pangkat juga. Ya, jadi pelaksanaan tugas utama guru tidak dipisahkan dari kemampuan dan dalam jabatan penguasaan sebagai pendidik. Nah, saya menggarisi ada dari 14 kompetensi itu. Ya, sekarang guru kita dari 14 butir kompetensi atau indikator yang terdiri dari 76 itu, saya membawahi ada satu yang sangat saya berpesan kepada guru kita, itu pada poin yang ke-10-nya itu, bahwa guru kita itu harus mempunyai itu kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Ya, memiliki rasa bangga kita menjadi guru. Nah, ini yang sangat penting. Selama ini ya masih ada rekan guru kita yang anggap remeh, dia tidak bangga dengan profesinya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan kita guru. Jadi melalui forum ini kami sangat
mengharapkan berpesan kepada rekan-rekan guru kita, ya, kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada rekan kerja kita. Nah, terus satu lagi, ini suatu pengamatan yang mungkin langsung yang akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi kepala sekolah ya untuk memberi penilaian, memberi meningkatkan kemajuan dari kita melalui 14 kompetensi yang harus diamati setiap jam kerjanya atau setiap hari tugasnya di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini kami sangat berharap ya mudah-mudahan nanti ini dengan diskusi ini kita bisa sama-sama ya apa yang seharusnya yang kita lakukan, apa yang harusnya kita buat di dalam memberi pencerahan untuk menambah pengetahuan dari teman-teman guru kita. Ya, ini salah satu peningkatan pengembangan kompetensi berkelanjutan yang akan kita berikan kepada rekan guru untuk dapat meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin sebagai pembukaan karena waktu kita juga yang semakin sedikit ya, kita menyambat satu jam ya Bu Nila ya. 1 jam ya. Tapi ini peserta kita semakin nurun aja Bu. Jadi 57 lagi. Dari 58, 59 turun 57 terus naik turun naik. Ini apa masalahnya ini? Nah, ini mohon juga diketahui khususnya bagi guru-guru kontrak nanti sekitar jam 10 kita akan ada juga masalah PK guru ini ya. Jadi mohon juga silakan saja masing-masing itu untuk mengikuti dan untuk bertanya sedetail mungkin. Ini menjadi bahan referensi bagi kami, khususnya dari pendidikan dalam memberi penguatan atau pembinaan kepada rekan-rekan guru kita nantinya. Mungkin itu dasar saya Bu Nila. Kami mengucapkan selamat kita mengikuti sama-sama ini dan beberapa acuan-acuan yang akan diberikan atau akan dipertanyakan nanti ini menjadi catatan bagi kami untuk disampaikan kepada pimpinan atau untuk kita jadikan sebagai bukti ya, atau bahan peningkatan karir guru kita ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kekurangan, akan berdiskusi atas kita semua. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fir, ini sengaja kita remove yang belum KKG-nya. Kelemahan daripada Zoom meeting ini itu ya Bapak Ibu, kita nggak tahu yang mengikuti ini kan internal kita pengurus KKG dan MGMP, jadi kita harus pastikan betul serta yang tidak menuliskan identitas remove di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nulis identitasnya dengan benar sehingga informasi nanti yang beredar juga dapat kita pertanggungjawabkan gitu kan. Jangan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin gitu Pak Fir. Nah, selanjutnya kita sampai kepada pembahasan kita pada hari ini. Bapak Ibu nomor 96 tentang perihal penilaian kinerja guru 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Mungkin sama-sama bisa dilihat suratnya, dibaca melalui handphone juga bisa, kemudian dibaca kalau sudah di print, kalau bisa sih di print disimpan di masing-masing file KKG dan MGMP. Jadi administrasinya tetap tersedia. Jadi kebiasaan kita semenjak ada online ini yang surat ini hilang. Kalau di email enak ya. Jadi biasakan menyimpannya di email atau di print diberkaskan. Jadi ini kan suratnya minta tolong didokumentasikan benar, disimpan, diarsipkan. Nah, surat pertama ya Bapak Ibu. Nah, di surat pertama ini sesuai dengan surat ini SKP tahun 2020 melampirkan Dupak 2020 beserta bukti fisik.
Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu selaku pengurus KKG, pengurus MGMP, nanti banyak yang bertanya karena memang Bapak Ibu adalah sebuah wadah organisasi di mana tempat berkumpulnya guru-guru menjadi lembaga organisasi tempat Bapak Ibu guru lain bertanya gitu ya, karena saya yakin dan percaya yang menjadi pengurus KKG, yang menjadi pengurus MGMP adalah orang-orang pilihan, guru-guru pilihan yang diamanati tugas berat sehingga harus memiliki memiliki kinerja yang lebih gitu, karena kan tuntutannya udah diamanati tugas menjadi pengurus KKG, otomatis mengurus MGMP, otomatis mampu memberikan edukasi, mampu memberikan ilmu kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nah, jadi poin 1 itu maksudnya begini, bidang ketenagaan membuat kebijakan bahwa untuk tahun ini SKP yang akan dikumpulkan itu harus melampirkan Dupak 2020. Hal ini diambil kebijakan oleh bidang ketenagaan, mengingat selama ini antara Dupak dan SKP itu nggak sinkron. Jadi SKP-nya kumpul terus setiap tahun, tapi 7 tahun, 8 tahun nggak naik pangkat. Nah, itu kan sesuatu yang aneh. Nah, mungkin sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009 bahwa Dupak itu disusun setiap tahun. Nah, kita punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tim penilai Kota Batam ini jumlahnya cuma 8. Kemampuan untuk menilai juga nggak banyak, karena yang dinilai ini 2.000 orang. Jadi, apakah ini akan dinilai semua atau diacak, misalnya hanya 300 atau 400 orang aja yang dinilai tahun ini, tapi semua guru wajib menyusun Dupaknya. Nah, mengenai penilaian mungkin akan dibahas lebih khusus dari bidang ketenagaan dan tim penilai Angkatan Udara Kota Batam. Mungkin nanti dapat bertanya ya, poin 1 saya selesaikan sampai di situ. Kemudian poin kedua dalam melakukan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit atau Dupak, tim penilai angka kredit akan menilai berkas 3 tahun terakhir saja yang melampirkan seluruh bukti berkas. Untuk tahun-tahun sebelumnya cukup melampirkan berkas Dupak, penilaiannya hanya PKG dan pengembangan diri. Nah, pada poin 2 ini dimaksud buat Bapak Ibu yang akan naik pangkat. Misalnya ada guru yang tidak naik pangkat 7 tahun. Nah, di sini diinformasikan oleh tim penilai dan Dinas Pendidikan bahwa misalnya 7 tahun itu tidak naik pangkat, maka berkas yang disusun beserta bukti fisiknya itu hanya yang 3 tahun terakhir. Nah, yang tahun berikutnya kalau sesuai aturan hanya dinilai 3 tahun terakhir. Tapi kebijakan yang diambil oleh tim penilai angka kredit masih mengakui PKG dan pengembangan diri di 4 tahun yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya 7 tahun, kalau misalnya 5 tahun nggak naik pangkat, berarti yang 2 tahunnya masih diakui nilai PKG dan pengembangan dirinya beserta dengan bukti fisiknya. Selanjutnya poin 3. Di poin 3, penilai kinerja terhadap guru tenaga kontrak dilaksanakan oleh kepala sekolah yang nantinya akan menjadi dasar perpanjangan kontrak. Formatnya akan kami kirim. Nah, nanti jam 10 nanti kan ada gelombang kedua. Mungkin setelah gelombang kedua dan format ini sudah final, maka akan kami kirim melalui kepala sekolah dan juga dapat kami kirim melalui MGMP dan KKG. Bapak Ibu, kenapa diambil kebijakan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan penilaian kinerja guru? Karena berdasarkan survei kita dan terhadap kepala sekolah, terhadap guru, banyak kepala sekolah yang melakukan penilaian, tapi banyak juga kepala sekolah yang tidak melakukan penilaian terhadap guru kontrak kita. Nah, ini kan sangat disayangkan. Misal ada kedepannya misalnya Bapak Ibu guru honor ini ada penerimaan 3K yang mensyaratkan mengumpulkan penilaian kinerja 3 tahun terakhir. Nah, buat Bapak Ibu guru yang sudah punya setiap tahun mungkin ini tidak jadi masalah. Nah, tapi bagaimana yang tidak? Jadi tidak rata. Jadi dalam hal ini maka Bapak Kepala Dinas mengambil langkah bahwa semua guru punya hak administrasi kepegawaian yang sama. Jadi mohon kepada seluruh kepala sekolah untuk melakukan penilaian itu dengan format yang hampir sebenarnya isinya sama. Isinya tetap menilai pedagogi, menilai kepribadian, menilai sosial. Nah, cuman formatnya lebih disederhanakan.
Lalu kemudian setelah surat ini keluar, banyak yang bertanya, guru ASN bertanya, apakah format guru ASN seperti itu? Tidak ya, tidak Bapak Ibu. Jadi formatnya kalau yang ASN tetap, tidak ada perubahan format. Jadi kemarin juga ada kepala sekolah yang tanya, apakah PKG kami berubah formatnya? Tidak ada yang berubah untuk yang ASN. Untuk ASN tidak ada perubahan pada PKG, tidak ada perubahan pada DUPAK, tidak ada perubahan pada SKP-nya. Formatnya tetap sama. Cuman kebiasaan yang hanya mengisi tanpa melihat aturan itu yang mungkin perlu kita luruskan. Lalu di poin keempat, nah poin keempat ini mungkin poin intinya, poin yang kenapa Bapak Ibu pengurus KKG, pengurus MGMP pada pagi ini diundang untuk melakukan rapat. Nah di sini bahwa dijelaskan kepada pengurus PKG ini untuk PK ya, KKG dan MGMK dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis untuk penyusunan penilaian kinerja dan SKP agar para guru mampu mempersiapkan penilaian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan amanat aturan seperti yang ada di buku 5, kemudian di amanat tentang Ibu izin, ada suara Ibu kecepatan, terus yang kedua ada suara yang ribut jadinya agak ini gitu. Sebentar, Hadi, kecepatan ya? Iya Bu. Oh, maaf ya, nanti kita bisa ulang kembali. Untuk yang poin 4 kepada pengurus PKG, KKG dan MGMP dituntut peranan aktifnya sesuai dengan amanat aturan yang ada bahwa untuk pengembangan diri seorang guru sebentar. Oke. Jadi selanjutnya diharapkan kepada peran aktif MGMP, peran aktif KKG. Kemarin saya sudah share terkait dengan aturan-aturan yang mengatur bagaimana penyelenggaraan program KKG dan MGMP. Saya beberapa kali guru datang ke sini yang tidak naik pangkat sampai 7 tahun, alasannya tidak punya pengembangan diri. Lalu saya tanya, kenapa tidak bisa punya pengembangan diri? Padahal dalam pengembangan diri itu kita punya dua. Yang pertama, bimbingan teknis diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah ditentukan. Kemudian melalui kolektif guru, yaitu lewat KKG dan MGMP. Seharusnya para guru ini minimalnya maksimalnya 0,6 ya, 0,6 sudah dapat dari nilai pengembangan diri yang dilakukan pada organisasi KKG dan MGMP. Nah ini kan sangat miris ya. Nah makanya peran aktif sekali gitu. Jadi setelah kita lihat, setelah kita evaluasi bagaimana PKG, bagaimana DUPAK, bagaimana SKP itu tidak sinkron Bapak Ibu. Nah mungkin mulai mengurai kembali karena memang ini perannya KKG, perannya MGMP dalam melakukan tugas ini gitu kan, tugas untuk melakukan pembinaan bagaimana menyusun ini. Nanti kalau ini sudah tersusun dengan baik, nanti diharapkan kan kinerja kita meningkat ya. Nah mungkin sampai di sini di poin 4 saya akan sedikit mengupas surat ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya dengan Bapak Ibu juga kita satu sumbernya. Nah, untuk di lampiran surat itu ada penilaian guru tenaga kontrak, Bapak Ibu. Penilaian guru tenaga kontrak ini terdiri dari yang pertama itu yang dinilai adalah penilaian kinerja tenaga kontrak atau penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja sama seperti kita ASN, bahwa penilaian itu terdiri dari dua. Pertama penilaian kinerja, yang kedua penilaian perilaku. Untuk penilaian kinerja, seperti form yang sudah kami kirim melalui surat, ini ada penilaian pedagogik. Nah, penilaian pedagogik itu terdiri dari beberapa indikator. Apa indikatornya? Jadi indikatornya ada 6 ya. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar
saja setiap peserta didik di kelasnya. Nah, kemudian ada indikator kedua, indikator ketiga, dan indikator keenam. Nah, ini dapat dilihat dan dapat ditentukan skornya. Lalu kemudian sampai ke selesai penilaian kinerja, dilanjutkan dengan penilaian perilaku. Nah, untuk penilaian perilaku itu yang dinilai itu ada orientasi pelayanan, ada integritas, ada komitmen, ada disiplin, ada bekerja sama. Kalau selama ini Bapak Ibu selalu membuat nilainya naikkan saja 1 gitu ya, naikkan saja 1. Nah, itu coba nanti lihat di indeks profesional kita. Nah, ketika nilainya hanya baik saja gitu, tidak ada peningkatan, coba nanti lihat di indeks IP kita yang kemarin itu. Itu kan nilainya tidak berarti bahwa seorang guru itu harus dinaikkan setiap tahun 1, itu tidak ya. Itu harus berdasarkan pada prestasi kerjanya di tahun itu. Misalnya Pak Baharudin di tahun itu luar biasa kinerjanya, menemukan ilmu pembelajaran, mencerdas, pokoknya banyak banget. Nah, itu nilainya dikasih 99 misalnya, bisa amat baik. Nah, itu dapat dilakukan seperti itu gitu ya. Nah, kemarin ada juga yang bilang nanti kalau nilainya turun atau, nah itu kebijakan, itu kebijakan dari kepala sekolah misalnya. Kalau nilai 99 kan terlalu tinggi gitu kan, nanti nggak bisa naik lagi. Nah, itu yang hal-hal itu sifatnya kebijakan. Tapi murni penilaian itu disesuaikan dengan apa yang telah dicapai oleh guru yang bersangkutan gitu. Jadi untuk ke depan seluruh guru yang honor, guru tenaga kontrak juga dilakukan penilaian di semua sekolah. Nah, ini tentunya perlu peran KKG dan peran MGMP dalam mensosialisasikan ini. Jadi penilaian ini tidak hanya di atas kertas, Jadi kalau lihat yang penting itu yang menurut saya itu guru itu harus tahu kemampuan berapa kemampuan pedagogiknya, berapa kemampuan sosialnya, harus diukur gitu. Karena kita harus punya target dalam melakukan pencapaian suatu kinerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Intinya memang di pertemuan ini besar harapan sesuai dengan tusi Bapak Ibu ya yang ada di sana. Bu Nila, mohon maaf. Yang merupakan ya. Bu Nila, ini teman-teman pada yang udah di remove sama Ibu udah pada nggak bisa masuk ini. Ya. Bisa di open dulu nggak? Enggak, nggak ada, udah habis ini. Tinggal ada 8 itu nggak ada namanya. Oh, gitu ya. Belum ada namanya ini di sini. Oke. Coba soalnya yang udah di remove nggak bisa rejoin. Oke. Ini kita lihat yang masuk masih belum ada namanya. Belum ada nama, rename-nya belum diganti. Oh iya, tapi sepertinya bukan dari KKG dan MGMP yang masuk. Nah, mungkin itu. Silakan Bapak Ibu kita buka ruang diskusi. Silakan siapa dulu yang mau bertanya atau saran, karena ini bukan bukan ultimatum harus sesuai ya, karena ini sifatnya sebuah kebijakan yang dapat kita revisi dan kita koreksi. Andi kecil suara sedikit. Assalamualaikum Bu. Salam dengan Ibu. Bu Yesi, Bu dari MGMP IPA mau bertanya sama Ibu. Ya. Oh, yang pertama ya Bu ya, tadi kan syarat untuk mengajukan SKP 2020 berarti kan harus melampirkan Pak-nya. Sementara ya dupaknya Bu. Oh, Dupak bukan Pak ya Bu? Dupaknya kalau udah dinilai kan. Ini nanti bukan dulu ke dinas, nanti kan keluar Pak-nya. Berarti bukan Pak-nya, dupak terakhir berarti ya Bu ya? Berarti saya tadi kecepatan kata Pak Dana. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah tim penilai kita ini cuma 8 orang, Bu. Jadi, apakah berkas itu akan dinilai keseluruhannya? Karena guru kita 2.000. Jadi, kewajiban Ibu hanya menyusun dupak.
Apakah dia akan nanti dinilai lalu diterbitkan paknya, nanti disesuaikan dengan kondisi tim penilai kita. Ya Bu, ya itu dupanya ya Bu ya. Kemudian kalau seandainya kita mau ngajukan bikin dupanya itu kan tidak harus naik pangkat ya Bu ya. Misalnya kan syarat naik pangkat kan harus ada pengembangan diri sama karya inovatif atau karya ilmiah. Berarti kalau seandainya dupa dibikin kan kita otomatis tidak harus naik pangkat kalau seandainya memang udah cukup nilainya. Kalau karena persyaratan tadi belum cukup Bu. Penyusunan dupa bukan hanya untuk naik pangkat Bu ya. Sesuai dengan Permen nomor 16 tahun 2009 itu penyusunan dinas. Cuma kemampuan dinas kita karena tim penilai juga belum banyak, maka memang tidak semua, maka diprioritaskan buat yang naik pangkat, tapi tetap harus disusun dupanya. Nah mungkin makanya itu saya mengharapkan sekali KKG dan MGMP ini membuat pelatihan tentang SKP. Nanti saya akan share pedoman tentang mungkin sudah sering dibaca juga, tapi dibaca ulang lah, pedoman tentang penilaian kinerja untuk guru SMK. Ya, Bunila ya, satu lagi Bunila. Berarti kalau memang dilampirkan dupa, soalnya kan di sekolah saya ini masih ada juga berapa orang guru yang masih 2013 itu belum ada bikin dupa sama sekali. Berarti kalau seandainya untuk mengajukan SKP besok ini berarti semuanya harus dibikin dalam satu file juga seperti biasa orang kayak pangkat tuh ya Bu ya. Tapi yang kan, diantar hanya 2020. Tapi 2020. Untuk mencapai 2020 kan nggak mungkin ya Bu ya. Berarti dia memang harus buat dari tahun 2013. Ya 2013 sampai 2018 berarti hanya PKG sama pengembangan diri. Berarti 2018 sampai 2020 baru di semua bukti fisiknya dilampirkan ya Bu ya. 3 tahun terakhir 2020, aja ya. Ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak. Satu lagi Bu Nila, terakhir Bu Nila. Ya. Itu masalah ini Bu Nila pengembangan diri. Ya. Itu kami ingin memastikan pengembangan diri apa saja yang diakui oleh dinas. Karena ada juga info dari kawan-kawan Bu Nila yang sertifikatnya dapat dari luar yang tidak dari tanda tangan kepala dinas katanya tidak diakui. Jadi gimana itu dengan kawan-kawan kita yang hanya bisa ikut pengembangan diri yang di luar dari kebijakan dari dinas mengadakan pengembangan dirinya. Itu nanti buka di buku 5 ya. Di buku 5 itu ada namanya buku 5 di pembinaan dan pengembangan profesi guru. Nah, di buku 5 itu nanti ada bahwa untuk pengembangan diri seorang guru itu dapat mengikuti 2. Yang pertama mengikuti diklat fungsional atau diklat teknis ya. Lalu pengembangan diri kedua yaitu mengikuti kegiatan kolektif guru. Nah, untuk mengikuti kegiatan diklat fungsional atau diklat teknis itu dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti LPMP, Dinas Pendidikan, kemudian lembaga-lembaga lain yang diakui. Nah, itu dapat, misalnya kayak Ibu diundang LPMP, diklat itu diakui Ibu. Dengan ketentuan ya, kalau untuk naikkan pangkat itu misalnya sampai dengan 30 JP itu satu angkanya. Nah, itu dipelajari tentang. Nah, ini makanya untuk yang ternyata banyak sekali guru-guru yang belum paham dupa. Saya miris sekali gitu. Nah, jadi memang betul minta peran aktif daripada KKG MGMP karena memang KKG MGMP ini kan ada pembahasan untuk penilaian kinerja ini kan. Nah, jadi pengembangan diri kedua, Bu Yesi, pengembangan diri kedua itu adalah mengikuti kegiatan kolektif guru yang dalam hal ini. Bu Nila, maaf Bu Nila, kegiatan kolektif guru itu kan 0,6. Sementara kita aja kadang untuk naik pangkat itu aja, contohnya dari 3C ke 3D kan butuh angka 3 itu Bu Nila. Jadi kalau kita kumpulin harus berapa tahun kita harus nunggu untuk ini. Sementara pengembangan diri yang lain aja kita kan rata-rata kan berapa persen aja guru yang bisa ikut. Jadi kita berusaha mendapatkan dari luar juga Bu Nila. Sementara dari luar itu kadang nggak diakui. Padahal mungkin yang mengadakan itu memang seperti penerbit, juga ada yang mengadakan kegiatan seperti itu. Jadi apa solusinya itu Bu Nila yang bagi kawan-kawan lain ini yang terkendala dengan pengembangan diri? Nanti kemarin tim penilai bilang mereka juga akan melalui bidang ketenagaan merilis informasi tentang misalnya sertifikat yang
yang tidak diakui itu sertifikat ini. Nanti saya ingatkan kembali, karena kemarin di rapat kemarin mereka sampaikan hal ingin membuat rilis sertifikat-sertifikat mana saja yang tidak diakui gitu. Nanti saya akan ingatkan kembali untuk menyampaikan rilis informasi seperti itu ke tim penilai. Mungkin itu. Ya, makasih ya Unila ya. Kalau bisa kami tunggu ya, apa sertifikat mana saja yang bisa diajukan nanti ya Unila ya. Ya, makasih ya Unila. Kita bicara sesuai dengan aturan, maka bunyinya seperti ini ya. Jenis diklat rapat berupa pelatihan, penataran, bimbingan teknis, bimbingan karir untuk klien yang diakui oleh instansi berwenang. Ikut sekarang diklat dibuktikan dengan adanya surat tugas, sertifikat, surat keterangan. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan bahwa pihak yang berwenang, dan mungkin pihak yang berwenang ini ya dinas pendidikan, mungkin nanti untuk lebih tepatnya pertanyaan Ibu tadi dari penerbit ya tadi ya. Ya, penerbit seperti Erlangga kan ada juga yang adakan kegiatan seperti itu, Bu. Oke, nanti kita tanyakan. Oke, lanjut Bu. Ya, makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Pak Fir, ada tambahan terkait dengan pertanyaan kita tambah. Begini Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar Bu. Ya. Dari mana Bu? Ya, masalah pengusulan Dupak tadi itu yang dari tahun 2013 katanya belum pernah ya. Jadi begini. Jadi kemarin kita sudah berkonsultasi dengan tim penilai, bersama dengan tim penilai kredit guru untuk penilaian pengusulan kenaikan pangkat itu yang memang sudah melebihi dari angka kreditnya, itu kita cukup mengambil nilai yang cukup. Artinya umpama dari 2013 ini sudah 7 tahun Ibu tak naik ini. Tapi ini kita ambil berapa nilai umpama dari golongan 3B ke 3C. Berarti atau sudah melebihi dari target kita itu diambil yang tahun terakhir saja sehingga nilai itu cukup. Yang tahun yang berikutnya berarti itu sudah hilang. Tidak dihitung lagi. Ya, tidak dihitung. Kita ambil saja contoh dari 2020 ini, 2021, 2019, 2018, 2017. Nah, 2000 yang ke bawah 2000 bawah itu memang nilai kita sudah cukup ya, enggak usah kita hitung lagi. Nah, itu dari aspek itu, karena kita itu cuma karena itu sudah lama tidak bisa kita masuk, karena Ibu udah 7 tahun atau 8 tahun belum mengusul kenaikan pangkat. Nah, ini untuk kita bersama, dan juga termasuklah sertifikat tadi itu, bagaimana Ibu tanyakan tadi, memang harus disekan oleh yang berwenang, yang menjadi tugas kita penunjang. Jadi ini yang harus kita inikan. Dan saya juga menyarankan kepada rekan-rekan KKG ataupun MGMP ya. Nah, kalau membuat sertifikat itu sudah banyak masuk bahkan dikembalikan. Itu mohon itu dimasukkan, itu dirincikan, Mbak. Itu jadwal kita itu jam berapa, pelaksanaan kita berapa hari. Ya kalau dia umpamanya 34 jam, ya kita mohon dibuat jadwalnya itu belum dari hari apa sampai jam berapa. Nah, kalau 34 jam Bapak melaksanakan hanya 2 hari atau 3 hari Bapak melaksanakan 34 jam itu, berarti kita melaksanakan kegiatan sampai malam. Kan sedang jadwal Bapak itu tidak sampai segitu. Nah, ini tolong dikoreksi kembali. Karena ada berkali dari baik itu dari MGMP atau ke KKG membuat sertifikat itu sering kadang terbengkalainya di situ, susun jadwalnya. Nah, kemudian melampirkan absensi juga, absensi hadir. Nah, walaupun dia masuk pengurus KKG atau MGMP, tapi dia jarang mengikuti karena MGMP kan per tahun Bu nilainya ya, per tahun. Jadi tolong, karena masih ada di tempat kami atau di ketenagaan itu sertifikat yang tidak bisa ditandatangani oleh pimpinan karena menurut jadwal dan waktu pelaksanaan itu tidak sinkron atau tidak cocok.
Jadi kami mohon lagi dikoreksi bagi yang telah mengajukan penandatanganan sertifikat kegiatan. Ya, jadi mohon betul dirincikan. Karena kita minta itu yang dilaporkan masalah keuangan. Kami tidak perlu keuangan, tapi perlu jadwal kegiatan itu dan absensi kehadiran dari setiap KKG, anggota KKG atau anggota MGMP. Jadi seperti itu Bu. Dari mana tadi Bu? Masih catat kan? Tak bunyi suaranya. Ya Bu. Bu Farida Ines tadi ya? Udah. Bu Yesi MGMP IPA. Ya, Pak Gusti ya? Iya. Oke. Jadi itu Bu SD jawaban kita. Kalau memang itu coba kita konsultasi lagi, kemudian kita tanyakan. Gitu. Pak. Assalamualaikum Pak Bir. Ya. Boleh Salam. tanya saya sedikit Pak? Boleh. Ya. Tadi Bapak bilang kan hanya nilai yang 3 tahun terakhir aja kalau seandainya cukup. Ya. Terus yang 2013, 14, 15, 16, 17 itu apakah tetap diterbitkan juga Paknya nanti itu Pak? Terus dari mana nilainya nanti diambil? Paknya kita kan sekarang kita per tahun Bu. Ya per tahun, tapi per tahun. Tapi kalau nilainya itu nanti kayak mana itu Pak? Kalau seandainya kita hanya 3 tahun terakhir, sementara kan Paknya itu kan tetap harus diterbitkan juga. Sementara Pak itu kan ada nilainya juga nanti itu Pak Fir. Nah itulah nanti itu Bu. Terus karena ada lama tadi coba supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penilaian tadi, Ibu coba hitung dulu untuk kenaikan Ibu dari golongan 3B ke 3C ini berapa nilainya? 3B, 3C 150 Pak. Ya kalau memang 4 tahun itu cukup dari tahun 2020 sampai 4 tahun ini ya Ibu musuh 4 tahun saja. Itu. Ya, berarti Paknya nggak ada per tahun lah berarti itu Pak. Soalnya kan kita Ibu kan buat per tahun, tapi Ibu tidak buat per tahun kemarin. Batu pusat kemarin itu Ibu tidak buat itu. Nah, jadi maka itu harus kita buat per tahun. Jadi tidak ada lagi yang terlambat. Mau sampai muncul kita tepat atau tidak, tapi Pak itu harus setiap tahun buat. Nah, sekarang saya penandatangan yang kebelakangan kemarin. Kita sudah dianggap sudah kadaluarsa itu. Yang Ibu tidak ngusul pada tahun berapa? 2013 ya, di tahun yang lewat itu. Ini kita bukan saya Pak Firdaus kawan. Kalau saya baru ngusul lagi deh. Kawan Ibu suruh kawan Ibu nanti datang ke kantor, kita konsultasi di sana. Ya supaya jelas nanti dia begitu dinilai oleh tim penilai atau tim tim agak membuat lupa nanti dan ternyata ada masalah lagi kan, kenapa ada nilai yang tidak bisa dinilai dimasukkan di dalam pengusulan pangkat itu. Wah, jadi kan terlambat lagi nanti itu. Ya. Ini kita ada konsultasi sama Pak Rusli seperti itu. Jawaban beliau yang memang ahli di dalam penilaian kredit. Ya. Jadi, makasih ya Pak. Maksudnya gini Bu Yesi, kalau sesuai aturan kan hanya diakui 3 tahun terakhir sesuai aturan. Iya 3 tahun terakhir. Nah, saya tanya Paknya itu menilai apakah kita punya yang sebelumnya itu diterbitkan juga itu. Cuman ini kebijakan dari tim penilai gitu kan, kebijakan dari tim penilai sehingga tim penilai mau juga mengakui yang tahun sebelumnya. Ya, gimana selanjutnya? Iya. Tapi dari yang saya pahami dari surat yang dikirimkan, mohon koreksi kalau saya salah gitu. Jadi dari surat yang dikirimkan itu kan yang diakui untuk penilaian dupanya itu 3 tahun terakhir. Namun ketika guru itu kenaikan pangkatnya, dia mungkin kayak tadi Ibu tadi dari 2013, yang dihitung hanya nilai PKG aja sehingga nanti tetap dikeluarkan pak per tahunnya gitu. Dikeluarkan hanya nilainya yang diambil hanya nilai PKG-nya saja, sementara yang pengembangan diri segala macam tidak dimasukkan lagi gitu. Pengembangan diri tetap dimasukkan. Kalau pemahaman saya sih koreksi. Iya memang seperti itu. Kalau suratnya kemarin cuman ketika nilainya sudah cukup di 3 tahun, maka di 3 tahun diakui. Tapi kalau enggak, maka di tahun keempatnya tetap disebutkan PAK-nya. Nanti kita tambah. Ini kan kita masih pemetaan. Akhir suaranya Pak. Oke, gitu ya, Bu. Ya, jadi kalau 3 tahun ini cukup, 3 tahun aja cukup. Sebenarnya kan haknya memang 3 tahun itu, gitu. Nah, tapi kebijakan daripada tim penilai kita masih mau menerima yang nilai PKG dan pengembangan diri di tahun yang sebelumnya jika memang belum cukup. Mungkin gitu.
Tapi tidak pakai bukti bukti yang lain tidak diakui ya, kayak menjadi wali kelas dan lain-lainnya tidak diakui. Hanya diakui PKG dan pengembangan diri aja. Oke, lanjut Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama, jangan dengar suara nih, speaker matikan dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, dengan Ibu Zainani, MGMP Matematika, silakan Bu. Yang mau saya tanyakan ini Bu, kan di sertifikat MGMP yang katanya tadi kan kita nilai per tahun. Di ketentuan itu kita sudah baca, itu kan nilainya hanya 0,6 1 tahun. Iya. 0,6 sementara jamnya itu kita kadang-kala jadi memasukkannya ke Simpek ini yang ininya Bu gitu. Gimana itu caranya gitu? Karena jamnya di sertifikat MGMP itu kan banyak Bu gitu. Sementara kalau penilaian di SKP itu kan maksimal 0,6 per 1 tahun. Jadi kalau sekarang kita mengupload ke Simpek, kita buat jam, kan gimana itu solusinya gitu? Saya kira gini, kalau Ibu bicaranya dua hal ya. Iya. Ketika kegiatan kolektif guru itu dilakukan, maka Ibu mengambil nilai 0,6 ya. 0,6 itu dapat berupa kegiatan bukti fisiknya, berupa daftar hadir, misalnya undangan, laporan, seperti itu ya Bu ya. Tapi untuk pengembangan diri yang diambil dari mengikuti diklat, nah itu lain lagi. Nah, mengikuti diklat teknis maupun mengikuti diklat fungsional. Yang dimasukkan ke Simpek saat ini kan yang mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis, Bu. Nah, kegiatan kolektif guru tidak dimasukkan ke dalam aplikasi Simpek. Karena sertifikat yang dimasukkan adalah sertifikat mengikuti diklat teknis maupun diklat fungsional. Berarti yang sertifikat MGMP kita nggak masukkan gitu ya? Sertifikat ini bukan kegiatan kolektif guru ya. Kalau kegiatannya memang ada sertifikatnya dimasukin. Kalau ada sertifikatnya dimasukin. Betul. Itu yang saya tanyakan gitu. Karena biasanya kita melaksanakan kegiatan tuh ada laporannya, kan ada absensi, ada undangan, betul kata Ibu, selama 1 tahun. Biasanya kita kan buatkan sertifikat ke dinas gitu. Itu sertifikatnya sertifikat apa Bu? Sertifikat kegiatan MGMP gitu Bu biasanya. Oh, bukan ada JP-nya, jamnya. Biasanya jadi 4 periode kegiatan gitu. Ya itu bukan sertifikat diklat ya namanya. Bukan, itu tidak dimasukkan. Iya, makanya itu yang saya tanyakan karena banyak kawan-kawan juga bertanya gimana nguploadnya ke Simpek gitu. Berarti ke Simpek nggak usah dimasukkan tidak, gitu. Tidak. Oke. Ya itu berarti gitu ya Bu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu ya. Ada lagi? Izin Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Maria Purnama. Ya, MGMP Bahasa Inggris Bu. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya masih ini dengan pertanyaan Bu Yesi yang sebelumnya tadi Bu, yang juga dibahas dengan Pak Firdaus. Untuk penghitungan nilainya memang 3 tahun terakhir. Untuk DUPA yang tadi 2013 belum sempat mengajukan DUPA-nya atau belum naik pangkat sampai sekarang. Kan tetap dibuatkan DUPA-nya per tahun 2013, 14, 15, 16. Berarti tetap kita buat ya Bu ya untuk per tahunnya, dan yang tidak dilampirkan hanya bukti fisiknya. Yang bukti fisiknya hanya 3 tahun terakhir, benar Bu? Ya, 3 tahun terakhir. Nah, terus untuk penilaian yang seperti wali kelas apa tadi, berarti dari 2013 sampai 2017 tidak perlu dihitung dan juga tidak dilampirkan. Yang kita hitung hanya PKG dan pengembangan diri itu saja Ibu ya. Iya. Karena masih ada teman juga yang sama dengan kasus Bu Yesi yang belum naik pangkat. Itu satu Bu, udah clear. Kedua, seperti kami yang 2019 kemarin sudah naik, berarti kami hanya masukkan 1 tahun saja yang 2020 ini Bu ya. Iya, betul sekali. Kemudian ketiga Bu, masalah PTK. Untuk 3C ke 3D selama ini hanya mengkonfirmasi Bu,
diwajibkan harus pakai PTK. Apa benar itu harus diwajibkan? Memang aturannya seperti itu. Karena ada juga informasi yang kita terima dari berbagai teman di wilayah yang lain, maaf di luar Batam, bisa misalnya diganti dengan makalah atau modul atau dengan ada yang sekarang lagi ngetren menulis buku ya Bu ya. Guru-guru lagi banyak seperti itu. Apakah itu bisa berlaku? Kemudian kalau untuk penulisan buku itu sendiri apa ISBN atau segala macam, atau harus buku karya sendiri atau dengan antologi bisa juga. Kemudian ada teman yang ada juga informasi walaupun kita sudah memasukkan yang lain itu, tapi yang PTK tetap wajib. Apa benar seperti itu, Bu? Oke, jadi Ibu, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua udah clear ya, terjawab ya. Iya Bu, Ya, konfirmasi aja. Pertanyaan ketiga, nah ini dia Bu, ini dia makanya saya berharap banget melalui media MGMP dan KKG ini. Nah ini sepertinya MGMP dan KKG ini perlu melakukan seperti bimbingan teknis atau BIMTEK. Nah itu mengundang narasumber seperti tim penilai kita, gitu kan, tim penilai angka kredit, kemudian mengambil narasumber yang berkompeten sehingga informasi yang akurat ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya penilaian kinerja itu mulai dari PKG sampai DUPAK sampai dengan penyusunan SKP gitu Bu Maria. Jadi memang diharapkan betul kalau yang pertanyaan Ibu tadi kan ini lebih ke teknis ya, dan mungkin yang lebih tepat menjawab nanti tim penilai melalui mungkin bisa juga dengan staf kita di sini dengan Pak Rusli. Jadi mungkin ini tidak bisa saya jawab secara teknis di media ini gitu. Nah, jadi makanya harapan kami untuk sedetail-detail itu dilakukanlah kegiatan rutin oleh MGMP dan KKG sehingga informasi tentang penilaian kinerja ini tersampaikan dengan baik ke seluruh guru. Mungkin itu. Baik Bu, terima kasih. Yang saya Bu. Bu Nila. Ya, silakan. Ya. Oh, tadi saya mau menambahkan yang ditanya sama Bu Zainani. Kebetulan saya ada pegang buku penyusunan DUPA. Jadi dia kan tanya tadi kegiatan pengembangan diri yang kegiatan kolektif guru. Jadi mungkin nggak masalah dimasukin ke Simpek Bu, karena kegiatan pengembangan diri itu kan dia ada dua macam. Yang pertama diklat fungsional yang tadi Bu Nila bilang tadi kan, yaitu diklat fungsional itu memang ada jamnya, 32 jam, 80 jam. Itu dapat nilai poinnya ada, berarti dituliskan di situ diklat fungsional lamanya sekian jam. Kemudian yang walaupun kegiatan MGMP ini walaupun 182 jam, dia termasuk kategori kegiatan kolektif guru. Kalau sudah namanya kegiatan kolektif guru, dia nggak bisa dijadikan walaupun 182 jam, 150 jam, dia tetap nilainya 0,6. Otomatis saja itu Bu. Kegiatan kolektif guru 0,6. Yang satu lagi diklat fungsional 32 jam atau 82 jam. Jadi dia ada dua versi itu, dua macam pengembangan diri itu. Ya itu aja mungkin bisa saya tambahkan sedikit Bu Nila. Yang saya tahu saya. Ibu buka Simpeknya. Di Simpek itu kan yang dimasukkan sertifikat pengembangan diri melalui diklat. Nah, jadi kalau kayak kolektif guru itu nggak dimasukin juga nggak apa-apa itu Bu. Oh, nggak apa-apa ya Bu Nila ya. Oh gitu ya. Selanjutnya. Halo Ibu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Bu Ratmelis Sorina, MGMP IPA. Iya, Ibu saya mau tanya, bedanya diklat fungsional dengan diklat teknis itu apa Bu? Nah ini dia. Waktu awal kemarin kita diminta oleh BKPSDM untuk mengisi diklat diklat untuk meningkatkan nilai IP kita, indeks profesionalitas Pemko Batam kan sangat rendah, maka kita diminta untuk mengisi. Pada saat informasi pertama seluruh guru diminta untuk memasukkan karena jabatannya fungsional, maka diminta untuk memasukkan pada diklat fungsional. Tapi belakangan ini informasinya lagi diganti karena sifatnya itu diklat teknis, maka dipindah ke teknis. Nah, untuk informasi diklat fungsional itu adalah diklat untuk menaikkan jenjang kefungsionalannya. Makanya di dalam diklat fungsional itu ada pilihan pemula, mahir, gitu ya.
Coba kalau Ibu input pas saat input sertifikat untuk di diklat fungsional itu selalu ada pilihannya pemula, mahir gitu ya. Betul Bu? Iya. Nah, Iya, gitu. Betul ya. Nah, itu jadi makanya sekarang diminta ternyata bukan ke diklat fungsional, tapi kalau diklat-diklat yang Ibu-ibu ikuti sekarang ini itu masuk ke diklat teknis. Jadi kalau fungsional itu diklat yang untuk meningkatkan. Jadi misalnya Ibu dari guru madya menjadi guru utama gitu ya. Untuk diklat itu. Tapi untuk sementara ini sejauh pengetahuan saya itu untuk guru belum ada gitu. Tapi ya, mungkin untuk jabatan lain ada ya. Misalnya dari jabatan di inspektorat itu kan ada pengawas inspektur auditor muda, auditor madya. Nah, untuk menjadi auditor muda dia melakukan diklat apa dulu gitu. Nah, kalau untuk guru kan penjenjangan antara dari guru pertama ke guru muda itu tidak ada diklat yang harus diikuti. Oh iya. Iya, makasih Bu ya, karena saya mau konfirmasi untuk mengisi di Simpek, jadi masih ada pertanyaan dari kawan-kawan. Berarti diklat teknis ya Ibu Ratneli. Ya. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nila. Saya tanya sedikit lagi Bu. Menyangkut tentang masukannya ke fungsional. Ternyata sudah dimasuk di input gitu di Simpeknya. Kan sekarang berubah, ternyata kita harus masukkan ke teknis. Ternyata di Simpek itu nggak bisa kita hapus loh Bu. Biarin aja, biarin aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang hapus berarti kita ulang lagi masukkan ke berarti nggak apa-apa Bu, doa aja. Nah, jadi informasi juga nih, informasi ya nggak jadi masalah. Informasi juga, jadi jangan Bapak Ibu jadi gini, ketika begitu ngecek kemarin nilai IP-nya baru 40, terus input, terus lalu bilang lo kok nggak naik-naik padahal udah input. Jadi dia aplikasi IP SAPK dengan aplikasi Simpek kita dua aplikasi yang berbeda. Jadi bukan berarti begitu Ibu input di Simpek nilainya berubah, tidak ya. Jadi ketika kita input di Simpek nanti teman-teman dari BKPSDM yang mengentry ke aplikasi itu. Jadi perubahan itu nah karena jumlah pegawai 5.000 jadi ditunggu apakah minggu ini atau minggu depan jadwal Ibu ini masukkan. Mungkin itu. Ada lagi? Izin Bu, saya Bu. Silakan dengan Pak Tribandono ya. Iya Bu. Untuk pengisian SKP Simpek itu ada kendala yang pelatihan non teknis itu untuk guru wajib ngisi atau tidak Bu? Seperti apa bentuknya? Kalau nggak dilakukan nggak usah non teknis. Kayaknya nggak usah deh Pak ya. Oke. Kayaknya sayang juga waktunya nanti mendingan Bapak ngisi yang memang berhubungan dengan kepangkatan Bapak, gitu ya, dengan penilaian ke kredit. Jadi kan kegunaan Simpek ini supaya Bapak terdokumen dengan baik kan sertifikatnya. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, untuk penyusunan Pak dan Dupak tadi kalau kawan ini belum naik pangkat hanya terhenti di sekolah aja ya Bu untuk membuat SKP itu ya Bu ya. Kalau yang Dupak tahun 2020 diantar ke dinas untuk penandatanganan SKP kan Pak? Sesuai poin 1. Oh jadi fisik Bu, diantar sekalian untuk SKP-nya nanti ya Bu ya? Iya, poin 1 Pak ya, di poin 1 bahwa SKP tahun 2020 melampirkan Dupak. Nah, untuk mencapai Dupak 2020 jangan langsung dibikin Dupak 2020 Pak, karena pasti kan harus saya takutnya ini, makanya butuh Bapak Ibu guru dari KKG MGMP ini untuk menyambungkan informasi ini. Nanti langsung dibuat SKP 2020, Dupak 2020 belum melihat yang lama gitu kan, ternyata salah gitu kan. Jadi kalau memang udah 5 tahun nggak buat ya berarti dibuat 5 tahun itu gitu. Nah, sementara yang diantar ke Papil ke bidang ketenagaan yang itu Dupak tahun 2020 kelampiran fisiknya kemudian SKP-nya. Ini diambil langkah seperti ini agar Bapak Ibu mulai merapikan arsipnya, merapikan administrasi kepegawaiannya terkait dengan penilaian kinerja. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, Pak Tribandono. Silakan, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Atau sudah semua bisa menjadi penyambung informasi ke Bapak Ibu guru yang lain. Assalamualaikum Bu Nila. Saya mau tanya. Oh iya Bu Nelly Evawati MGMP Bahasa. Silakan Bu.
Ya Bu, permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu Nila. Di dalam hal pengisian DUPA Bu, ini ada yang perlu saya tanyakan sehubungan dengan unsur-unsur yang dinilai. Pada bagian utama Bu, saya karena sekarang masih memegang format DUPA, pada bagian utama itu ada tugas kita Bu. Misalnya tugas kita sebagai wakil kepala sekolah, sebagai ketua keahlian itu untuk SMK ya, sebagai kepala perpustakaan dan beberapa unsur di sini. Kata ini saya Bu, pernah saya baca di dalam pengisian ini kita meskipun ditugaskan ada beberapa aspek yang kita ditugaskan di sekolah, misalnya sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai penyusun kurikulum, sebagai guru pemula, sebagai guru pembimbing guru pemula, kemudian sebagai atau beberapa tugas yang kita emban di sekolah, tetapi di sini saya pernah baca Bu, yang boleh kita laporkan itu hanya 2 unsur saja. Nah, saya mau menanyakan sama Ibu, apakah betul seperti itu, atau boleh saya laporkan semuanya? Terima kasih Bu. Ini yang ahlinya nih, yang ahli ini Pak Baharudin yang ahli. Jadi gini Bu, sama seperti yang saya sampaikan tadi Bu Nelly, bahwa media ini kan sebenarnya media kita hari ini tidak tepat untuk menjawab pertanyaan Ibu. Makanya tadi saya bilang melalui MGMP Bahasa Indonesia Bu ya. Iya Bu. MGMP Bahasa Indonesia ini kan ada pertemuan rutinnya. Nah, dimasukkan program ini. Lemah sekali. Pemahaman guru terhadap DUPA PKG saja sangat lemah gitu. Jadi coba dikemas Bu, nanti mendatangkan narasumber seperti tim penilai. Nanti bisa berkoordinasi dengan dinas mana tim penilai yang akan diundang sebagai narasumber mana nanti. Nah, ini kami juga akan mengkoleksi daftar guru-guru yang mempunyai kemampuan memahami penilaian kinerja. Nanti daftar guru-guru ini nanti kalau misalnya Ibu MGMP mau ngadain acara, nanti misalnya guru mana nih yang sudah diakui oleh dinas mampu menjadi narasumber gitu ya. Misalnya dari daftar kita ini. Nah, ini dari daftar kita misalnya ada Pak Baharudin misalnya. Ini misal ya, Pak Baharudin belum diakui nih, belum presentasi soalnya. Nanti kita minta beberapa orang guru untuk mempresentasikan kemampuannya dalam menyusun. Jadi kadang-kadang kan orang ada Bu ya, ngerti buat dirinya sendiri tapi tidak bisa menyampaikan. Ada yang paham bikin buat dirinya sendiri tapi tidak bisa menyampaikan ke orang lain. Nah, ini nanti kami akan mencoba mencari guru-guru selain tim penilai ya, karena kan tim penilai cuma 8 ya. Nanti kalau MGMP Bahasa ngundang, kemudian KKG ini ngundang, KKG ngundang 8 orang kan nggak cukup misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti akan ditambah dengan guru-guru yang cakap, yang mampu mentransfer ilmunya sebagai narasumber mungkin yang akan diundang oleh MGMP Bahasa. Jadi lebih detailnya mungkin akan dijawab oleh tim penilai kita Bu, gitu ya. Atau mungkin kemarin itu ada beberapa bulan yang lalu juga itu ada dari LPMP mengadakan Bimtek penyusunan DUPA. Nah, itu materi-materinya ada. Nah, makanya materi-materi inilah yang saya harapkan melalui MGMP dan KKG lah yang akan mentransfer informasi-informasi ini. Iya Bu Nila, terima kasih Bu Nila. Mungkin kalau memang berkenan nanti bisa jadi Bu Nila bisa datang ke MGMP kami Bahasa Indonesia barangkali kan Bu Nila. Atau kita bisa mengundang tim penilai. Mungkin ini saran saya Bu Nila, karena ini di lapangan seperti saya di sekolah masih banyak guru-guru yang belum paham cara pengisian DUPA dan cara penghitungan PKG. Karena cara penghitungan PKG itu kan kita sesuaikan dengan golongan kita dan berapa nilai PKG yang kita peroleh. Nah, kemudian kita akan simpulkan nilai PKG kita berapa. Nah, itu kan ada rumusnya kan Bu Nila. Jadi maka dari itu saya mungkin
sangat berharap mungkin suatu saat nanti melalui kepala sekolah saya mengundang Bu Nila mungkin untuk datang ke sekolah saya atau untuk ke forum MGMP. Terima kasih Bu Nila. Jadi justru memang peran MGMP ini Bu sangat MGMP dan KKG ya. Jadi benar-benar bagaimana guru menyusun PKG kemudian memindahkannya ke DUPA kemudian menjadi sebuah SKP. Karena kan nanti ujungnya SKP. Jadi jangan antara SKP, DUPA dan PKG itu nggak sama ya. Sinkron ya. Nah tiba-tiba nanti pas mau naik pangkat baru dibuka lagi, ulang lagi gitu. Sebenarnya ketika jadi intinya itu penilaian kinerja ya. Ketika seorang guru itu paham konsep penilaian kinerja, maka saya rasa kayak kenaikan pangkat sampai 7 tahun itu nggak mungkin terjadi ya. Apalagi sampai 10 tahun nggak naik pangkat itu nggak mungkin terjadi. Nah, bagaimana cara menyusun PTK, bagaimana membuat karya, bagaimana memasukkan ke jurnal. Nah ini pentingnya peran MGMP nih Bu. Jadi kami pun dinas juga akan berupaya mencoba mencari MOU dengan perguruan-perguruan tinggi sehingga nanti ada jurnal-jurnal yang Bapak Ibu bisa masukkan ke jurnal itu gitu. Karena pengalaman informasi dari Bapak Kamirin yang sekarang sudah menuju 4C kan itu kan jurnal yang diatur itu harus jurnal yang punya viewer gitu kan. Nah itu yang jurnal-jurnal yang punya viewer seperti ini yang nanti kami akan collect sehingga nanti juga akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru jurnal-jurnal mana yang nanti bisa masuk gitu kan. Nah jadi penting Bu, penting melakukan BIMTEK untuk bagaimana menyusun PTK, bagaimana membuat karya. Sebenarnya kalau itu dilakukan dengan narasumber yang tepat, menurut saya gampang sekali. Apalagi kemarin waktu kita habis ikut BIMTEK dari LPMP yang narasumbernya Dr. Hari, Profesor Hari, itu saya yakin Bapak Ibu guru pasti bisa gitu. Iya Bu Nila, terima kasih. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu waktu kita tinggal. Bu Elis. Silakan Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis, perwakilan dari MGMP Matematika. Bu Nila mau bertanya di sini. Kan Elis lagi buka SKP. Di sini tadi Bu Nila kalau tidak salah menjelaskan kalau teman-teman yang tidak membuat, yang lama-lama yang sudah tidak naik pangkat, hanya mengisikan PKG dan pengembangan diri. Sementara di SKP itu ada unsur penunjang seperti menjadi pengawas ujian sekolah sama organisasi aktif. Nah itu dimasukkan jelas ya Bu. Nah itu. Nah ini Bu Elis. Nah ini kan namanya dilema ya. Inilah ketika penilaian kinerja itu tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, akan ketemu seperti itu, tapi tetap aja harus diambil yang mana yang paling memungkinkan. Makanya saya heran, ketika kita memahami konsep penilaian kinerja, ada guru tidak naik pangkat 7 tahun itu sesuatu yang aneh, ya kan? Sesuatu yang aneh kenapa? Kenapa setiap tahun punya SKP? Ya, setiap tahun punya SKP, setiap tahun bikin SKP, tapi kok bisa nggak naik pangkat, ya kan? Padahal kan logikanya SKP itu kan sudah target dan udah seharusnya di SKP itu sudah muncul angka kreditnya, ya kan? Sudah muncul target yang akan dicapai. Nah itu, ini kan ibaratnya kita mau mencari bagaimana setelah tahun 2021 ini kita kembali normal sesuai aturan. Ya kan Bu Elis, kalau yang udah lewat ini kan udah nih acak adut ya, berantakan ya, SKP-nya kemana, udah 7 tahun nggak naik pangkat, ini yang. Nah sekarang kita mau mencoba rapi-rapinya di tahun 2020 ini. Lalu kita menyampingkan yang tadi, yang bagaimana kalau wali kelasnya ada, artinya kita mau bilang bahwa SKP yang lama-lama itu kita tutup mata mungkin seperti itu ya Bu Elis ya. Jadi karena idealnya menurut aturan itu hanya 3 tahun terakhir yang diakui. Cuman mungkin Bapak Ibu tim penilai kan punya kebijakan lain, makanya masih juga ada kata-kata diambil PKG-nya gitu. Sebenarnya sih kalau mau sesuai aturan udah 3 tahun aja gitu, walaupun udah 7 tahun nggak diakui gitu. Kira-kira begitu Bu Elis. Nah, berarti hanya PKG sama pengembangan diri berarti yang lama-lama ini ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian berarti yang unsur penunjang ini kita hitung 3 tahun terakhir saja. Gimana Bu Elis?
yang unsur penunjang ini Bu, apakah dihitungnya di 2020 saja atau di 3 tahun terakhirnya? Kalau untuk unsur penunjang, karena yang dikumpul 3 tahun terakhir aja yang lengkap dengan bukti fisiknya. Karena unsur penunjang kan 3 tahun terakhir yang ada bukti fisiknya. Satu lagi Bu, pada saat kita upload di Simpek, nah, Ibu suaranya kurang jelas. Gimana? Iya Bu, pada saat kita upload di Simpek, ya, itu yang diuploadnya tiap tahun atau yang terakhir saja? SKP. Suaranya putus-putus, Bu Elis nggak dengar. Kalau SKP setiap tahun, Bu. Nah, tapi ini kami juga setelah kami dapat teguran dari BKPSDM, banyak guru yang mengupload hanya halaman depan. Nah, SKP itu diupload secara utuh ya. Jadi SKP itu namanya Bu, jadi SKP itu kan sebutan yang biasa kita sebut. Sebenarnya SKP itu adalah penilaian kinerja PNS ya, yang unsurnya terdiri dari 2. SKP dan perilaku. Cuman kita kebiasaan menyebutnya SKP ya, karena unsurnya ada 2, itu ada 1 penilaian kinerja, 1 penilaian perilaku. Nah itu semuanya dimasukkan ke dalam Simpek, di scan jadi 1. Semuanya ya Bu ya? Iya. Nah yang di Simpek Ibu kan ada riwayat Pak, yang Paknya juga semua ya? Dari tiap tahun? Iya, riwayat Paknya dimasukin. Kalau yang udah naik pangkat biasanya punya. Iya, berarti kan naik pangkat kan dapatnya misalnya kayak saya 2019 dapat. Nah, itu kan baru dapat semuanya. Jadi saya upload semuanya. Ya, di-upload. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Izin Bu, satu lagi Bu. Izin satu lagi Bu, saya Bu. Ya. Maaf Bu. Terakhir ya. Ya Bu, terkait dengan PK guru. Kalau untuk PK kepala sekolah dulu kan ada 25% pembelajaran, 75% kepala sekolah. Nah sekarang kan kepala sekolah itu tidak mengajar. Jadi 100% dari kepala sekolah ya Bu? Mungkin bisa dibantu jawab Pak Fir. Kalau saya belum tahu ini yang 25%, 75%. Pak Fir? Pak Tribandono? Ya Bu. Ya, Bu. Pak Fir bisa dijawab Pak Fir? Nggak kedengaran Pak suaranya Pak. Pak Fir, speakernya Pak Fir. Ya begini, sebenarnya menjawab yang Ibu tadi itu, karena 2 orang masih pertanyaan sama, ya masalah pengusulan. Jadi untuk Pak Guru tadi yang pertama, yang terlambat usulnya ini ya, itu untuk PKG-nya kan tadi sampai ke Bu Nila itu 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir. Nah kalau yang sebelumnya itu jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan itu nilai Ibu tuh overdosis melebihi itu tujuannya ya, maka itu PKG diambil 3 tahun terakhir ya. Tapi kalau dia tak cukup juga ya, misalnya Ibu bisa 4 ya kan itu. Nah kalau untuk yang Paknya itu memang harus setiap tahun ya, harus kita buat setiap tahun tadi. Jadi yang tidak dimasukkan cuma penilaian kinerja guru saja. Kalau dimasukkan itu yang tertinggi kan PBM-nya Bu. Jadi PBM itu teleponnya luar biasa itu. Kalau seandainya 3.000 kita tidak masuk 2013 sampai sekarang ini, nah itu luar biasa. Itu berapa nilai Ibu udah bisa Ibu 2 kali naik pangkat itu istilahnya. Ya, pengusulan pada 2020. Nah, keduanya kita harus tahu bahwa pengusulan kita itu 1 tahun itu ada 2 periode. Itu periode yang pertama, yaitu kalau pengusulan kita bulan April, misalnya April 2021 ya, kita bulan Oktober itu kita sudah masuk untuk periode pertama. Dan SKP-nya juga itu boleh didulukan Bu. Pengusulan Oktober boleh kita dulukan, silakan saja dibuat SKP-nya untuk diminta tanda tangani. Nah, tapi kalau untuk yang periode Oktobernya itu selambat-lambatnya itu 31 Mei. Artinya SKP itu masih bisa kita buat untuk 2020 untuk kenaikan 2021 kan gitu. Jadi ini yang penting ya. Nah, kedua yang pertanyaan Pak Tri tadi, kalau yang masa 2% itu Bu Nila saya belum bisa jawab ini. Tahu saya itu ya sama saja. Belum ada terbaca lagi 25 atau 50 atau 100 itu saya belum baca. Nanti kita coba konsultasi pada tim kita lah
gitu. Saya tak bisa meraba-raba ya masalah ini. Nanti akan kita konsultasi dengan tim penilai kita di dinas seperti itu. Ya Pak Sri Bandono, nanti kita akan komunikasi ya dengan tim penilai untuk menjawab secara detailnya. Mungkin nanti ada forum untuk kepala sekolah kali ya, forum untuk kepala sekolah untuk melakukan tanya jawab. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena kami juga ada schedule nanti sosialisasi surat ini dengan guru honor yang ada di Kota Batam pada jam 10 nanti. Besar harapan kami setelah pertemuan ini Bapak Ibu guru yang diamanati tugas sebagai pengurus KKG dan pengurus MGMP. Jadi selain sebagai guru, Bapak Ibu guru juga diamanati sebagai tugas lain, yaitu sebagai ketua KKG, pengurus KKG, ketua MGMP dan pengurus MGMP. Karena saya yakin dan percaya yang terpilih pasti yang memiliki kreativitas dan inovasi lebih dibandingkan dengan guru yang lain ya. Jadi besar harapan kami melalui MGMP, melalui KKG ini, mari kita saling menguatkan, memberikan informasi melalui kegiatan kolektif guru sehingga guru tahu mulai bagaimana cara melakukan penilaian kinerja guru. Jadi kedepannya target akhirnya yaitu target akhir kita apa? Tidak ada lagi guru yang tidak naik pangkat selama 10 tahun ya. Tidak ada lagi guru yang kebingungan pada saat membuat PTK. Tidak ada lagi guru yang bingung apa itu PKG. Nah, itu harapan kita melalui MGMP, melalui KKG. Mungkin itu dari saya, kita tutup aja. Jika dalam penyampaian kita yang 1 jam tadi terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Media ini ketika berakhir bukan berarti hubungan informasi ini berakhir, maka tetap dapat dilakukan karena kita punya media WhatsApp ya Bapak Ibu ya, yang pengurus KKG dan pengurus MGMP sudah ada WhatsApp-nya sehingga dapat berkoordinasi melalui media itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya aturkan ucapan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.